اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Faslun, ini membahas tentang ridho Allah dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ja'ala Allahu bi masyiatihi ridahu fi ta'atihi. Dan benar-benar menjadikan itu Allah bi masyiatihi dengan kehendaknya ridahu pada keridhoannya fi ta'atihi di dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kepingin mendapat keridhoannya Allah, maka kita harus berbuat taat. Sama. Enggak hanya ridho Allah. Ridho manusia kan juga begitu. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya manusia, ya harus berbuat apa? Tapi enggak boleh. Artinya apa? Kita jangan sampai menyimpang daripada yang sudah Allah apa? Tentukan hak-haknya. Hak kita kepada Allah, hak kita kepada manusia, itu semuanya intinya harus ditunaikan. Harus dilaksanakan. Paham tuh? Kalau kita langgar semuanya itu, berarti kita kan enggak taat, enggak sesuai dengan aturan. Nah, itu nanti akan beresiko sebaliknya. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, ya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Taat kepada Allah. Kemudian sukhtahu fi ma'siyatihi, dan menjadikan dengan kehendaknya Allah pada murkanya di dalam apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Berarti kalau kita, na'udzubillah, kalau ada orang, ya kan? Kalau ada orang berbuat maksiat, berarti secara tidak langsung dia itu apa? Menghadang daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu harus kita pikirkan, harus benar-benar kita pikirkan. Kalau kita mau berbuat apa? Mau berbuat dosa. Paham? Kamu ini mau menghadang murkanya Allah tak? Paham ya? Bahkan kadang langsung cash balasannya. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Langsung diazab, langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kan ngeri. Iya, ngeri. Makanya ini penting untuk kita jangan sampai apa? Berani mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan. Paham? Dengan kemungkaran. Hati-hati. Di situ ada kemungkaran, maka di situ tidak ada berkah, tidak ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ini penting untuk diri kita, untuk keluarga kita agar apa? Steril. Steril dari mana apa? Dari yang namanya kemungkaran. Paham? Bahaya. Kalau di situ ada kemungkaran, berarti di situ ada murkanya Allah Subhanahu. Kalau ada murkanya Allah, berarti enggak ada rahmatnya Allah, enggak ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wa'ada man ata'ahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang ata'ahu yang taat kepadanya dukhula jannatihi, pada masuk surganya Allah birahmati, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin hadisnya sudah dijelaskan ya. Udkhulul jannata, ya kan? Udkhulul jannata birahmati, ya kan? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana rahmatnya Allah? Dari perbuatan taat, dari ibadah, itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dari kita tidak melanggar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Dan daripada ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an diperintahkan apa? Untuk tidak bermusuhan sesama muslim. Jangan bermusuhan agar supaya dapat rahmat. Di Al-Quran diperintahkan apa? Diperintahkan sholat, diperintahkan apa? Ini dan itu, semuanya harus dikerjakan. Kita harus taat agar mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan sampai dilanggar. Sebaliknya, wa au'ada, Allah mengancam kepada orang yang apa? Asohu, bermaksiat kepadanya, na'udzubillah, dukhula narihi, ya, masuk pada nerakanya. Maksiat itu berarti apa? Tidak mentaati peraturan, itu maksiat. Paham tuh? Bi'adlihi, itu semuanya dengan apa? Keadilan Allah Subhanahu
wa ta'ala wa hikmatihi, dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bukan karena kezaliman, enggak ada. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tidaklah Allah itu Tuhanmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya, enggak ada. Paham ya? Enggak ada. Semuanya itu ya karena ulah manusia sendiri. Ente berbuat taat dapat surga itu ya karena apa? Perbuatannya ente, ya kan? Salahnya ente, karena itu ketaatannya ente, ya kan? Kalau ente naudzubillah, kalau ada orang berbuat masuk neraka karena perbuatan maksiat, ya kan? Tidak ada namanya Allah zalim, tidak ada. Bi'adlihi wa hikmatihi. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka hududullah. Ya. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja ini ente pelajari batasan-batasannya. Bentar lagi puasa. Ini termasuk daripada hududullah. Termasuk daripada apa? Batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dilanggar. Adalah undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai dilanggar. Ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ya, jangan sampai dilanggar. Puasa hukumnya wajib, ya kan? Wajib. Ya, jangan sampai tidak melakukan. Nah, kemudian di dalam hukum, di dalam hudud tersebut, di dalam peraturan Allah itu juga ada Ada aturannya. Puasa itu ada aturannya. Paham ya? Itu pelajari. Jangan sampai nanti sudah puasa, tapi ternyata puasanya tidak sesuai yang diinginkan. Ya kan? Makanya perlu belajar fikih puasa. Bagaimana syaratnya puasa? Syarat sahnya puasa. Ada syarat sah, ada syarat wajibnya. Kemudian ada rukunnya, ada hal yang membatalkannya. Ya kan? Semuanya itu harus dipelajari agar supaya kita benar-benar melakukan haknya Allah dengan dengan aturannya Allah. Paham ya? Sholat juga begitu, perintah Allah ya. Apakah hanya sekedar melakukan sholat? Enggak, semua harus dipelajari, mulai daripada syurutus sholat, arkanus sholat, mubtilatus sholat, semuanya harus dipelajari agar supaya ibadah kita ini sesuai. Jangan hanya dibuat formalitas, yang penting ngerjakan. Habis itu dia tanpa mengoreksi apakah benar dari segi syariatnya. Ini penting ya, karena di akhir zaman ini banyak orang yang hanya kadang ikut-ikutan. Sholat hanya ikut-ikutan sholat. Ya untung masih mau sholat, tapi ya mohon maaf masih perlu perlu dipelajari. Apa rukun-rukunnya sholat, apa itu rukun qauli, apa itu rukun fi'li, apa itu rukun qalbi, apa syaratnya rukun qalbi, apa syaratnya rukun qauli, apa syaratnya rukun fi'li. Ini masih belum banyak yang ngerti, betul enggak? Kemudian belum lagi masuk di mubtilatus sholat, ya kan? Sebelum sholat ada wudu. Paham? Siapa yang memperbaiki wudu maka akan baik sholatnya. Kalau wudunya berantakan ya insya Allah sholatnya juga berantakan. Paham? Ngerti? Nah, ada salah satu sahabat itu disenangi sama Nabi. Siapa yang lupa Ustaz? Kata Nabi, fa innahu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, bukan sahabat ya. Imam Syafi'i itu apa maksudnya? Tabi'in mungkin. Jadi gurunya Imam Syafi'i itu Sayyidah Nafisah, ya, itu ketika Imam Syafi'i meninggal mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan, aku cinta dengan Imam Syafi'i fa innahu yuhsinul wudu, karena beliau ini Imam Syafi'i ini memperbagus wudunya. Kalau bagus wudunya otomatis sholatnya juga bagus. Itu sudah rangkaiannya, paham? Jadi rangkaian ini harus diperhatikan. Sama rangkaian dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajabnya bagus, Rajabnya juga dirawat,
Ramadan ini pasti bagus. Tapi kalau Rajab berantakan, Sya'ban nggak mau ngurusi berantakannya, Ramadan pasti gagal nanti. Nauzubillah min dzalik. Itu jadi rangkaian-rangkaian itu harus diperhatikan. Termasuk rangkaian sholat 5 waktu itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Orang kalau rangkaiannya bagus, qobliyah dulu. Insya Allah nanti fardunya juga apa? Bagus. Ya, ini perlu diperhatikan. Rangkaian-rangkaian acara itu perlu diperhatikan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini bisa apa? Melakukan daripada hududullah, ketentuan-ketentuan Allah, undang-undang Allah dengan benar, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa may yuti'illah wa rasulahu, dan siapa orang yang bertaat kepada Allah, siapa orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan juga kepada siapa? Rasulnya. Yudkhilhu, maka Allah akan masukkan dia jannatin, pada surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya surga tersebut, al-anhar, sungai-sungai. Ya, ada sungai apa? Minal asal, minal laban, wa minal khamar. Ya kan? Ada sungai yang dari asal, madu. Madunya tidak semanis, tidak selezat yang ada di tidak semanis yang ada di dunia. Kemudian susunya juga sama, tidak senikmat, ya, beda susu yang di dunia dengan yang di surga, ya kan? Tidak senikmat yang di dunia, di surga lebih nikmat. Khamrnya juga sama. Kalau orang minum khamr di dunia itu mabuk, ya kan? Tapi kalau nanti di surga nggak mabuk, tapi sensasinya lebih nikmat. Nyoba kan di surga. Siapa orang yang, ya kan, sengaja mabuk di dunia, maka dia nggak bakal minum apa? Khamr ada di surga. Paham ya? Jangan. Ya, makanya taat kalau kepingin nanti mabuk di surga, ya nggak apa-apa di sana kalau mabuk. Ya, pengen nyoba khamr. Dulu saya itu waktu di dunia ngelihat teman-teman saya mabuk, saya kepingin, tapi saya tahan. Saya kepingin nanti khamr surga aja. Wah, keren. Paham ya? Ngerti? Dulu saya di dunia itu melihat perumahan-perumahan cantik, saya itu kepingin, tapi saya tahan. Saya kepingin bidadari surga aja. Ngono. Saya wedok ya apa? Ya padha wae. Yang perempuan itu nanti jadi bidadari surga. Paham? Nek mlebu surga. Ya kan? Ya, mudah-mudahan masuk surga semuanya. Masuk hafalan Quran gak mlebu surga iki opo? Ya Allah. Paham ya? Makanya harus bisa menjaga hududullah. Paham? Harus bisa menjaga. Khalidina fiha, ya selama-lamanya di sana. Wadzalikal fawzul azim. Nah, itulah apa? Keberuntungan yang besar, fawzul azim, ya kan? Kemudian wa may ya'sillah, naudzubillah, siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, ya, suruh sholat gak sholat, ya kan? Kemudian suruh puasa gak puasa, itu kan maksiat, melanggar Allah wa rasulah, kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan apa? Melampaui daripada aturan-aturannya, ya kan? Ketentuannya. Yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kepada neraka khalidan selama-lamanya, fiha, di dalam neraka, walahu, tidak hanya sekedar masuk tok. Neraka kan wis panas. Neraka itu sudah apa? Masuk neraka tok wis panas. Terus di jero diapakno? Walahu adzabun muhin. Wis. Ya. Disiksa dengan apa? Sehina-hinanya. Nauzubillah min zalik. Ya. Masya Allah. Inti mau inti dibakar di dunia, jangan kan dibakar, dicolok sama putung rokok ya apa? Dicos sama putungnya rokok itu loh, sama ujungnya rokok itu, ya apa rasanya?
sarungmu dicos bolong, kulitmu ya apa dicos? Melendung ya. Itu baru api, bukan api itu apa? Apa namanya? Baru apa? Bara. Iya. Kayak arang itu. Kan panas ya kan. Itu baru arang, belum apinya. Ya apa apinya? Dan di sana apinya bukan api seperti di dunia. Ya kan? Ya, warnanya api kan macam-macam, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang biru. Di sana nanti hitam. Ya Allah, tidak ada di dunia ya. Apinya hitam ya. Makanya biasa sing di buku-buku, terus yang di apa? Film-film neraka itu warna apinya apa? Oranye ya. Enggak sesuai. Ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, ini harus kita jaga. Waqad amara, dan benar-benar memerintahkan subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu kepada hambanya alladzina amanu, ya kan? Kepada hambanya yang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Bil musara'ah, agar bersegera ila maghfiratihi, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatihi, dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Yaitu dengan amal soleh. Makanya bersegera itu bukan berarti ke susu, bukan. Ngerti bersegera? Segera itu contoh sholat. Bukan berarti segera minta mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allah, langsung itu melayu, enggak. Segera itu gimana? Sebelum azan itu sudah siap. Itu namanya segera. Paham ya? Azan melayu ke masjid. Masjid melayu kabeh lah. Paham ya? Jadi segera itu apa? Kita mendatanginya sebelum apa? Waktunya. Nah, itu segera. Paham? Ngerti? Kalau kita lihat belajar fikih, kita berangkat ke masjid itu disunahkan apa? Berjalannya disunahkan apa? Bisakinati wal waqar. Tenang jalannya. Paham? Kalau ente mau mendapatkan pahala segera, ya bukan dengan lari, bukan dengan jalan cepat, tapi apa? Sebelum waktunya ente datang dulu. Assalatu wassalamu alaik, sudah berangkat. Sudah berangkat. Nah, itu namanya menyegerakan. Paham ya? Menyegera. Ibaratnya ngono disi-disian lah. Nah, disi-disian ini bukan berarti kan awak dhewe dengan apa? Melayu, enggak. Teko disi. Ibaratnya itu datang duluan. Datang duluan itu tidak harus dengan lari. Ya, tapi dengan sesuai dengan aturannya tadi itu. Kalau kita ke masjid ya aturannya adalah apa? Berjalan dengan tenang. Terus berjalan dengan tenang bukan berarti bersegera. Ila maghfiratin min rabbikum. Yaitu makanya apa? Ente datang sebelum waktunya. Paham? Kan terburu-buru malah enggak dianjurkan. Makanya ente sebelum waktunya sudah siap, dan itu dijelaskan dalam hadis banyak mengenai orang yang sudah apa? Menyambut panggilan Allah sebelum waktunya, maka nanti di hari kiamat wajahnya ini akan bersinar seperti apa? Sinarnya matahari, bahkan lebih terang. Kenapa? Untuk membedakan ini loh, golongan orang-orang yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini benar-benar orang-orang yang menyambut daripada panggilan Allah Subhanahu. Makanya orang-orang yang ahli qiyamul lail itu luar biasa. Bukan mari qiyamul lail terus marang turu, bukan. Kenapa? Karena itu termasuk menyambut daripada apa? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di setiap akhir malam pasti kan ditawari sama Allah. Fa ayyumi mustaghfirin fa aghfirullah. Siapa yang mau mohon ampun? Ayo tak kasih. Ya, Allah berjanji sudah. Man min sa'ilin fa'u'tiya su'alahu, dan seterusnya. Paham? Ngerti? Ya, itu termasuk daripada bahwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddatil muttaqin, yang mana luasnya surga itu apa? Langit
Itu semuanya disiapkan bagi untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Al-qaim bihududillah wa huquqi ibadih. Yang mau menegakkan hududullah, ketentuan-ketentuan Allah, undang-undang Allah, dan undang-undang yang dibuat antara manusia dengan manusia. Paham? Hak-haknya kita kepada Allah, hak-haknya kita kepada manusia, itu kita semuanya tunaikan. Oh, kita kepada Allah harus taat zalim. Oh, sama manusia kita harus apa? Saling rahmati. Ya, enggak boleh mencaci, enggak boleh menghina, enggak boleh dan lain sebagainya. Paham tuh? Itu semuanya Allah sediakan untuk orang yang apa? Bertakwa. Kemudian dalam ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, ini juga ada perintah. Tidak hanya kita melakukan ketaatan, tapi juga harus kita apa? Bisa menjaga jangan sampai apa? Terjerumus ke dalam neraka. Paham ya? Orang-orang yang beriman, dipanggil lagi orang yang beriman. Tadi dipanggil untuk segera melakukan apa? Menyambut daripada ampunan Allah, menyambut daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang perintahnya orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah, peliharalah apa? Anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan apa? Keluarga kali. Nah, keluarganya juga harus dijaga. Paham tuh? Jangan hanya kadang orang tua itu mementingkan dirinya. Sementing aku ke masjid, sementing aku ikut hadir majelis. Tapi kadang anaknya nggak diperhatikan. Orang tuanya berangkat ke masjid, anaknya kemana? Ke kafe. Orang tuanya berangkat hadir majelis, anaknya berangkat kemana? Ke beliat. Ada kayak gitu. Paham? Terus gimana? Ya, orang tuanya berangkat majelis, anaknya berangkat kemana? Nggak tahu. Nah, itu penting untuk kita sadari bahwasanya kalau kita ini berbuat taat, ya satu keluarga diajak berbuat taat. Kalau ente hadir majelis, ajak anak-anaknya ente juga hadir majelis, anaknya ente juga perlu. Jangan dikira hadir majelis itu hanya untuk orang tua. Ini kan kalau kita lihat hadir majelis terutama di sini, yang hadir kebanyakan apa? Tua-tua. Yang muda mana? Apa yang muda nggak perlu ilmu? Ya perlu. Siapa yang nggak perlu ilmu? Semuanya perlu ilmu. Ini kalau kita lihat kadang yang hadir majelis yang tua-tua, yang nom-nom tinjaron yang kafe, tinjaron, aduh. Paham ya? Mestinya orang tua harus apa? Harus ngajak pada anaknya untuk apa? Bareng hadir majelis. Apalagi ke masjid, tambah anaknya diajak untuk apa? Sholat jamaah. Paham? Diajak. Ini kadang kebanyakan mementingkan diri sih. Dianggap sementing aku neng apa? Neng masjid kok anaknya gak diperhatiin. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang menjamin? Apakah ada yang menjamin kalau dia rajin ibadah terus anaknya juga ahli ibadah gitu? Ada yang menjamin enggak? Kalau orang tuanya ahli ilmu terus anaknya ahli ilmu gitu. Kalau bapaknya profesor, anaknya profesor gitu. Ada yang menjamin? Enggak ada. Ya kan? Makanya harus apa? Harus berusaha kita jaga, kita pelihara, kita rawat. Ya kan? Paham tuh? Nah, makanya penting ya untuk kita mengingatkan diri kita dan keluarga kita ajak. Kalian ini ya punya saudara, waktunya sholat, ajak, ayo jamaah. Adik-adiknya ajak, ayo jamaah. Atau orang tuanya itu ajak, ayo jamaah. Paham? Jadi kalau ayat ini misalkan dikhitabkan kepada ente, ya, Ripal, jagalah dirimu dan keluargamu. Berarti kon kudu ngajak siapa? Dulur-dulurmu, keluargamu. Ajakan. Ya kan? Ngerti? Ya, Harun, ajakan. Ya, jagalah. Seperti itu. Paham? Jangan dikira, oh ini kewajiban orang tua. Ya memang dalam satu keluarga itu yang
memimpin adalah apa? Kepala keluarga orang tua. Tapi ini juga apa? Khitab ini perintah ini umum bagi orang yang beriman. Ini enggak beriman memang. Yang muda ini emang enggak beriman. Ini kan beriman. Makanya perintah untuk saling mengajak kepada kebaikan itu ya semuanya. Tidak hanya orang tua. Cuma yang kita sayangkan kadang ya Allah, seandainya orang tua itu ngajak anaknya masing-masing, wow, full hadir majelis itu. Masjid full. Ya kan? Kalau 5 orang semuanya ngajak. Lah kebetulan anaknya ada 2, ada 3. Ada 1 tok wis penuh. Mushola itu loh, berapa sih penuhnya mushola itu? Lah kalau 1 orang ngajak 1, biasanya yang hadir itu berapa? 5, lah jadi 10. Lah kalau anaknya 2, jadi piro wisan? Paham? 20. Ya penuh. Tapi kebanyakan enggak mau ngajak. Enggak mau ngajak. Ngajak tok lek ono Jumat berkah tok diajak. Ayo masjid. Ono apa? Jumat berkah. Kayaknya perlu perlu apa? Tidak hanya Jumat berkah ini kayaknya ya. Ganti namanya apa? Berkah setiap hari ngono ya. Subuh berkah ya. Ben teko kabeh. Nek iso lebih menarik subuh iku ya. Mbek ono duwike ngono ya. Ben teko ning masjid. Iya kan? Ya Allah. Waquduhan nas wal hijarah. Dan apa? Bara apinya ya. Bara apinya itu adalah apa? Bahan bakarnya adalah manusia, yaitu al-kuffar ya. Al-kuffar. Wal hijarah dan apa? Batu-batu. Batu yang dulu pernah dibawa sama Ababil. Itu jadi pembahasan yang luar biasa itu. Loh, itu kan batunya panas dari neraka. Gimana bisa dibawa burung ababil? Apa enggak kebakar burung ababil? Sedawa ya. Ya kan? Ini enggak pernah mikir gitu ya. Enggak pernah mikir. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya kan? Loh, itu kan batunya dari neraka. Ya, karena orang-orang kayak gitu tuh. Yang sukanya melogikakan. Kan panas. Gimana burung ababil bawanya itu? Ya Allah. Alaiha, ya, di dalam surga itu ada apa? Malaikatun. Ada malaikat, ya kan? Ghiladun yang kasar. Ya, syidadun yang sadis. Ya, la ya'sunallah yang mereka apa? Tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah apa? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu apa? Mengerjakan apa yang Allah perintah. Mereka malah malaikat ini enggak pernah apa? Mendurhakai apa-apa yang Allah perintah kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Malaikatnya ngeri ya. Sadis ya. Malaikatnya sangat apa? Sadis ya. Awak dhewe ngadepi polisi kadang bingung, ngadepi malaikat. Iya kan? Tambah kaya apa? Ayam tuh. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya bisa selalu berbuat taat, jauh daripada kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.